tahun 2021 ini kabar baru yang luar biasa, kolaborasi antara Kemendikbud dan Kemenkyu untuk pertama kalinya dana BOS itu perhitungannya bukan hanya berdasarkan bukan hanya berdasarkan jumlah siswa. Di mana situasi yang terjadi sekarang, kita melihat begitu banyak daerah 3T tidak mendapatkan bantuan yang cukup karena hitungannya cuma jumlah siswa saja. Tidak ada perhitungan apakah unit cost di daerah terluar dan tertinggal itu lebih mahal. Tidak ada perhitungan bahwa anak-anak sekolah-sekolah yang lebih kecil jumlah muridnya dirugikan dengan skema itu. Jadilah kami dan Kemenkyu bekerja sama untuk menemukan suatu cara agar kita berpihak kepada daerah terluar dan tertinggal di Indonesia agar mereka mendapatkan unit cost per anaknya jauh lebih besar. Jadi mulai tahun 2021 daerah 3T kita per anak akan menerima secara signifikan lebih besar daripada sekolah-sekolah yang besar yang memang sudah di kota-kota yang lebih mapan dan lain-lain. Jadinya ini merupakan reformasi kalkulasi dana BOS yang cukup luar biasa dan ini akan transformatif. Tambah kita menambahkan sekitar hampir 3 triliun tambahan dana BOS untuk bisa mengakomodasi. Jadi tidak ada yang dikurangi, tapi bagi di daerah 3T dan yang sekolah-sekolah kecil di pulau-pulau, daerah terluar itu akan meningkat per siswanya. Karena setiap sekolah itu ada fixed cost-nya. Jadi itu menurut saya merupakan suatu hal yang jarang dibicarakan tapi merupakan inovasi yang menurut saya cukup luar biasa dan akan transformatif. Di luar itu tentunya dana kuota yang sekarang menjadi saya sangat senang dan gembira mendengar berbagai macam survei bahwa ini adalah salah satu program bantuan sosial pendidikan yang luar biasa terasanya. Hampir 85% daripada masyarakat merasa bahwa ini program yang tepat sasaran dan tepat waktu. Tentunya program ini harus selalu kita sempurnakan. Masih ada anak-anak yang masih belum menerima kuota, tapi prosesnya jelas, dia harus ke kepala sekolah untuk segera dan operator sekolah untuk segera mengkoreksi nomornya yang tidak ada. Setiap bulan pun ada 2 kali ronde untuk anak itu atau keluarga itu memperbaiki nomor teleponnya. Tapi ini saya berbicara dengan berbagai macam menteri-menteri dari luar negeri, menteri pendidikan lainnya, dan mereka melihat ini sebagai salah satu inovasi di bidang dunia penanganan COVID. Banyak sekali menteri-menteri pendidikan lainnya belum lumayan terkejut dan sangat tertarik untuk melihat bagaimana ini program pembagian pulsa, karena kami melakukan ini dalam waktu 4-5 minggu beserta dengan Kemenkyu. Dan belum pernah di sejarah Indonesia kita melakukan distribusi sampai 40 juta nomor lewat nomor HP dengan cara seperti ini yang begitu cepat bisa terdistribusi. Mungkin ini Bu Ani bisa jadi salah satu inovasi bahwa kita melihat bahwa kalau misalnya ada digital wallet di dalam setiap nomor-nomor HP ini bisa menjadi pola distribusi bantuan sosial yang cukup luar biasa, Bu. Bisa mungkin karena kecepatannya yang bisa kita lakukan. Jadi itu beberapa hal inovasi yang kita lakukan di masa krisis ini. Di luar tentunya tiba-tiba langsung mengalihkan dana untuk bikin TVRI Rumah Dari Belajar bagi yang tidak punya akses ke internet. Langsung menciptakan modul kurikulum untuk PAUD dan SD yang bisa dilakukan orang tua. Dan langsung meringkas dan menyederhanakan kurikulum dalam kurikulum darurat untuk guru-guru dan anak-anak yang komplain dengan begitu banyaknya tantangan menuntaskan kurikulum. Jadi itu di luar yang lain-lain. Tadi saya fokusnya hanya di yang bidang keuangan.